Gitu. Tapi pernah ada pengalaman diancam keselamatannya dan seterusnya? Kalau diancam sih sering ya. Sering. Diancam itu sering. Bahkan tidak hanya diancam, ditawarin sejumlah uang untuk kemudian lepas dari kuasa, surat kuasa dari warga, dan uangnya juga nggak main-main kan. Nah, dibawain satu kresek isinya uang semua. Nah, Berapa? berapa? Halo teman-teman semua, ketemu kembali dengan saya di channel Joni Yulianto, dan kali ini saya masih dengan tamu spesial saya, Cak Hari Kurniawan atau Cak Wawa, yang kebetulan sedang di Jogja dan kita sandra untuk ngobrol dan berbagi kepada teman-teman terkait dengan pengalaman beliau sebagai salah seorang pegiat yang banyak aktif di pembelaan isu-isu atau hak difabel dan juga berbagai isu lain begitu. Belum capek ya, Cak ya? Belum, Guys, masih semangat kok. masih semangat. Iya. Nah, Cak, kita melanjutkan ngobrol yang tadi nih, Cak. Tadi Cak Wawa sudah banyak cerita tentang pengalaman pribadi dari masa kecil gitu ya. Ini yang cukup menggelitik nih, Cak. Cak Wawa ini kan sarjana hukum, kemudian pengacara, dan banyak membela isu-isu buruh dan isu-isu lingkungan. Nah, gimana ceritanya, Cak, sampai terjun di dunia pembelaan isu-isu lingkungan dan buruh ini? Awalnya sih apa ya? Karena kan memang saya sudah bertekad ketika sumpah diambil janji sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya. Saya bertekad bahwa diri saya hibahkan untuk kepentingan kemanusiaan. Ya. Jadi tidak hanya lingkungan sebenarnya, untuk kemanusiaan dan membela kaum mustadafin ya, terutama kaum difabel yang selama ini memang terdiskriminasi dalam berbagai hal kan gitu. Mustadafin. Iya, Okay. mustadafin. Agak fasih saya. Iya, percayalah. Terus, Cak, terus. Ya itu tadi, akhirnya kemudian kebetulan saya juga punya hobi naik gunung dan suka terhadap hal-hal yang berbau lingkungan ya. Saya aktif juga di dunia advokasi lingkungan, karena advokasi lingkungan itu kan berarti mengadvokasi untuk semua orang. Nah, ngomong lingkungan berarti lingkungan yang diperuntukkan bagi semua orang, karena keadilan lingkungan itu adalah keadilan yang bergenerasi. Artinya tidak kita nikmati saat ini juga, tapi nanti anak cucu kita juga akan menikmati kan gitu. Nah, ibaratnya kalau saya selalu bilang bahwa kita ini adalah bukannya pembangun candi, tapi pengangkut batu. Termasuk di isu difabel, kita juga sebagai pengangkut batu, bukan pembangun candi. Nanti yang membangun candinya itu adalah anak cucu kita kan gitu. Makanya saya juga mencoba mencari apa sih yang bisa saya legasikan ketika nanti saya nggak ada gitu kan. Gitu, termasuk di isu-isu lingkungan ini. Kan gitu. Nah, kalau isu lingkungan yang baru-baru ini didampingi apa, Cak? Isu lingkungan baru-baru ini yang saya dampingi itu pertama, kalau kita flashback setahun ini saya mendampingi masyarakat Desa Pakel untuk merebut hak-haknya, karena ada konflik agraria di mana konflik tanah di Pakel itu direbut oleh korporasi. Tapi sebelumnya saya juga mendampingi kasus Salim Kancil di 2014 waktu itu, ketika seorang Salim Kancil, petani di Lumajang, yang kemudian dibunuh gara-gara mempertahankan kelestarian lingkungan di wilayah pesisir selatan Lumajang. Itu, dan terakhir kemarin di Banyuwangi juga, sebelum Pakel saya advokasi di Tumpang Pitu. Bagaimana kemudian masyarakat Tumpang Pitu menolak adanya pertambangan emas di sana, karena Gunung Tumpang Pitu itu kan gunung yang sangat sakral. Jadi dia selain sebagai tetenger nelayan, kalau mau balik ke Banyuwangi lihat Gunung Tumpang Pitu berarti ini di wilayah timurnya Banyuwangi, sehingga mereka bisa langsung merapat di situ kan gitu. Dan juga di situ banyak hewan-hewan yang patut dilindungi, ada merak, ada kemudian kalau orang bilang itu naga Jawa, ular puspo kacang itu, dan beberapa tanaman obat-obatan yang mulai langka, dan di situ ada semua. Iya. Jadi saya aktif di gerakan lingkungan itu
memang diilhami dari hobi sebenarnya kan, hobi karena memang karena naik gunung tadi ya. Ya, ini teman-teman yang belum nonton konten sebelumnya, tonton dulu ya biar nanti juga tahu kesinambungannya ini dari obrolan sebelumnya gitu ya. Nah, Cak, kalau kalau kasusnya mungkin nanti biar teman-teman bisa banyak baca di media ya, baik yang tumpang pintu, kemudian kasus Desa Pakel, kemudian Salim Kancil, itu banyak pemberitaan di media soal itu. Jadi yang saya tertarik sebetulnya sebagai seorang lawyer tapi juga difabel yang kemudian bergiat di isu-isu yang lingkungan ini kan cukup beresiko tinggi ya, Cak ya. Resiko terhadap keamanan, keselamatan, karena yang dilawan ini adalah korporasi gitu kan, yang bisa melakukan banyak hal gitu, dan tentu juga banyak kepentingan di situ gitu. Nggak khawatir, Cak? Kalau saya khawatir sih sudah pasti khawatir ya dengan keselamatan dan keamanan saya. Jadi tapi ya balik lagi karena ini tugas kemanusiaan yang memang cukup berat ya, tetap siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengemban tugas ini. Kan itu. Jadi bagi saya nyawa itu sudah tidak pernah saya pikirkan kapanpun manusia bisa mati kok, dengan cara apapun, walaupun caranya adalah kemudian mati karena membela lingkungan, itu sudah wajar bagi saya kan gitu. Tapi pernah ada pengalaman diancam keselamatannya dan seterusnya? Kalau diancam sih sering ya, diancam itu sering, bahkan tidak hanya diancam, ditawarin sejumlah uang untuk kemudian lepas dari kuasa, surat kuasa dari warga, dan uangnya juga nggak main-main kan. Nah, dibawain satu kresek isinya uang semua. Berapa sekitar berapa 1 M lebih lah waktu itu. Tapi nggak mau gitu? Nggak mau. Kalau 2 kresek? Kalau 2 kresek nggak mau juga. Nah, pertanyaannya kalau 10 kresek isinya itu yang patut dipertanyakan juga kan. Iya. Jadi gitu. Tapi sih intinya nggak seperti itu. Jadi intinya kita memang harus konsisten ya. Namanya berjuang itu kan harus punya konsistensi maupun komitmen agar perjuangan kita berhasil. Kebetulan juga di isu lingkungan ini saya juga tergerak di kebencanaan kan. Jadi berapa kali saya jadi relawan kebencanaan. Terakhir di Mamuju kemarin. Terakhir di Gempa Malang ya. Malang saya harus turun sendiri ke Lumajang untuk mendata teman-teman difabel yang ataupun difabel baru terdampak gempa, dan di situ saya juga menemukan bahwa sebenarnya lingkungan ini juga berpengaruh pada meningkatnya angka prevalensi difabel ya. Dalam arti konteks kebencanaan, maka ketika ada bencana maka pasti akan ada pertambahan angka difabel di situ. Gitu. Ini sambil saya minum ya. Iya dong. Kita sambil minum. Melihat Mas Doni minum, saya jadi ikut minum. Jadi begitu. Ya. Jadi keaktifan di isu lingkungan ini lebih menguat karena kemudian ada relasi juga dengan antara kerusakan lingkungan dengan naiknya prevalensi difabel gitu ya. Terutama kebencanaan misalnya, dan bencana itu juga tidak lepas dari pencemaran lingkungan yang terjadi gitu ya kira-kira ya. Nah, tadi Cak balik ke soal keselamatan tadi. Sejauh ini kira-kira negara ini sudah cukup memberikan perlindungan belum sih terhadap aktivis yang membela kepentingan atau hak-hak warga gitu? Dalam konteks perundang-undangan di Undang-Undang 32 tahun 2009 di pasal 66 itu sudah jelas sebenarnya bahwa seorang pejuang lingkungan tidak bisa dipidana maupun diperdatakan. Artinya kita ketika membela lingkungan ya negara harus melindungi. Tapi pada kenyataannya ini kan kemudian banyak muncul pasal-pasal anti slap yang digunakan oleh pengusaha yang itu bersinggungan ataupun bersetubuh kalau bahasa saya dengan pemerintah yang ada kan gitu. Jadi mereka kemudian selingkuh dengan pemerintah, dan pemerintah kemudian melupakan rakyatnya dan akhirnya mengizinkan industri ekstraktif ya. Industri ekstraktif itu kan tidak hanya pertambangan tapi kemudian hutan monokultur itu kan juga bisa menimbulkan industri ekstraktif juga buat dan itu juga merusak lingkungan kan gitu. Itu. Penasaran nih Cak, kan lingkungan ini kan sebenarnya
lingkungan yang terjaga berkelanjutan itu kan juga kepentingan negara sebetulnya. Tapi kenapa kemudian praktek-praktek industri yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan seolah-olah itu advokasinya itu seperti tembok kuat yang sangat sulit untuk diruntuhkan gitu. Sebenarnya seperti apa sih petanya? Ya memang petanya di Indonesia seperti itu, artinya banyak juga kemudian cukong-cukong ataupun bandar-bandar yang melakukan pengerusakan lingkungan, yang melakukan kerja-kerja pertambangan itu kan melakukan tindakan-tindakan koruptif, ya, artinya perizinan yang tidak sesuai, terus AMDAL yang kemudian dipalsukan, mengundang masyarakat untuk sosialisasi itu dianggap masyarakat menyetujui, sehingga tanda tangan daftar hadir masyarakat itu dianggap oh iya masyarakat sudah setuju kok, gitu ya. padahal enggak kan gitu. Harusnya AMDAL memang benar-benar diturunkan, harus ada surat persetujuan, ada inform consent di sana. Apakah masyarakat setuju ketika di wilayahnya ditambang? Nah, terbukti kan dari sekian banyak kasus lingkungan itu tidak ada persetujuan masyarakat dan itu dipalsukan di situ, dan mereka mendatangkan orang-orang yang pro dengan tambang misalnya, itu kebanyakan bukan dari wilayah itu sendiri, jadi wilayah lain kemudian diklaim dia sebagai penduduk sekitar kan. Iya. Itu. Ya. Dan akhirnya kemudian mempermudah upaya-upaya mereka untuk melanjutkan eksploitasi yang ternyata berdampak serius pada lingkungan gitu ya. Apalagi munculnya Omnibus Law ini kan, terus terang kenapa saya juga termasuk menolak Omnibus Law, karena tanggung jawab pidananya dihilangkan. Artinya semua pelaku perusak lingkungan bisa dengan bebas melakukan penambangan, melakukan kegiatan eksploitatif yang itu justru merusak masyarakat, sehingga merusak tatanan lingkungan, sehingga mereka tidak dikenakan sanksi apapun. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru seperti itu. Bahkan kalau kita cermati Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini kan sedemikian banyak 1000 berapa pasal itu juga mengalami kemunduran juga kalau di difabel ya, masih menggunakan kata cacat, padahal itu sudah kita tinggalkan dengan adanya Undang-Undang 8 2016. Artinya sebenarnya persoalan Cipta Kerja ini tidak hanya untuk kelompok pejuang lingkungan maupun petani yang memang dia berada di garis depan agraria, tapi ini juga sudah mencederai kawan-kawan difabel di situ. Nah ini menarik ini contoh yang Cak Wawa ambil ini kan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang kemudian sangat berkaitan bukan hanya pada satu isu atau satu kelompok, tapi kemudian kelompok-kelompok yang lain termasuk difabel yang juga menjadi subjek yang dibela oleh Cak Wawa gitu ya, dengan aktivismenya. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya kaitannya dengan itu, Cak. Seberapa penting sih sebetulnya buat aktivis difabel untuk juga mengenal isu-isu yang sifatnya cross cutting? Perlu apa enggak gitu, atau ya sudah kita cukup bersuara tentang isu difabel saja gitu? Ini yang berkaca dari gerakan perempuan di tahun 80-an misalnya. Kenapa kemudian gerakan perempuan jadi besar ya sekarang, kita bisa menikmati. Ternyata mereka berjuang tidak hanya di kaum perempuan, artinya mereka masuk di semua sektor. Nah, ini yang coba saya lakukan dari dulu. Kenapa saya harus masuk ke serikat buruh gitu kan? Ngapain, apa yang kamu urusin? Nah, di situ juga ada isu disabilitas yang harus diperjuangkan. Serikat buruh tidak memahami bahwa teman-teman yang difabel ini kan mengalami double diskriminasi ya. Misalnya yang kita lakukan riset kecil-kecilan di tahun 2005 dengan kawan-kawan APSM di Malang. Dari 1000 sekian perusahaan itu hanya nggak sampai 10%, bahkan 0,1% lah yang mempekerjakan difabel. Kedua, tidak ada yang memahami tentang bagaimana hak-hak normatif teman-teman difabel di sana. Misalnya kayak ngomong reasonable akomodasi ya, akomodasi yang layak dan juga aksesibilitas. Di perusahaan itu kan juga ada harusnya. Cuman celakanya tidak ada reward dari pemerintah bagi pekerja yang bagi perusahaan yang mengerjakan difabel. Ini yang kemudian kuota 2% ini nggak pernah dilaksanakan. Bahkan kadang pemerintah menjadi subjek yang melakukan pelanggaran, dia sebagai right barriers ya, right obligation, atau yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hak itu nggak berjalan, duty bearer itu nggak jalan gitu. Gitu. Nah,
berkaca dari situ, kira-kira pesan apa ya kalau yang bisa disampaikan terhadap teman-teman aktivis isu difabel ini kira-kira? Ya, sangat jarang sekali bahkan ketika ngobrol dengan teman-teman aktivis lingkungan tuh, kata teman-teman hanya diriku yang mau berjuang ke dunia lingkungan itu kan. Padahal ngomong dunia lingkungan kita juga ngomong bagaimana pengurangan resiko bencana terhadap teman-teman difabel kan gitu. Nah, bagaimana hak difabel untuk mendapatkan hak atas ruang hidup maupun hak atas lingkungan bersih dan sehat itu bisa dipenuhi oleh negara. Saat ini misalnya kita berkaca ke Jakarta, bisa jadi angka tentang anak lahir dengan difabel itu akan tidak pernah diekspos ya. Padahal kalau di Amerika itu kan yang saya baca itu 5 dari 10 orang angka anak yang lahir dengan difabilitas itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada. Termasuk salah satunya adalah polusi udara, bagaimana kemudian karbon yang beredar di udara itu bisa menyebabkan seorang ibu hamil kemudian mengalami kekurangan oksigen, dan itu menyebabkan anak lahir dengan disabilitas intelektual, kemudian cerebral palsy ataupun dengan disabilitas psikososial yang lainnya kan seperti itu. Itu masih udara, belum lagi air ya kan. Kalau itunya timbalnya banyak, ini kan juga menyebabkan difabilitas juga kan gitu. Apalagi dengan industri pertambangan, misalnya di tambang emas, walaupun dia pakai cyanida, nggak pakai merkuri, tapi ini lebih bahaya lagi ketika nanti ada hujan asam, ya misalnya di Tumpang itu mereka pakai kolam-kolam kolam-kolam cyanida. Nah di tahun 2016 ini pernah terjadi banjir bandang di sana. Dan kita teman-teman berhasil menemukan satu bola penahan kolam cyanida itu jatuh ke sungai. Otomatis kan berarti cyanidanya juga mengalir ke sungai. Sementara sungai ini untuk kehidupan masyarakat sekitarnya, untuk makan, untuk mandi, untuk minum, dan untuk beraktivitas di dapur misalnya seperti itu. Nah ini yang menyebabkan nantinya akan menimbulkan penyakit, dan kemudian bisa jadi kemudian dari penyakit itu menyebabkan dia diamputasi misalnya. Ini yang menjadi, memang kita harus peduli dengan lingkungan, dan difabel itu tidak hanya melulu ngomong charity ya, program belas kasihan dari pemerintah, tapi bagaimana kemudian difabel juga ikut berperan dalam melestarikan lingkungan di sana. Oke. Artinya di sini poinnya adalah bahwa difabel semestinya kemudian tidak mengabaikan isu-isu yang sebenarnya sangat berkaitan dengan difabel itu sendiri. Mungkin tidak ada hubungan secara langsung kalau kita melihat konteks keseharian yang kita lihat saat ini gitu ya, tapi itu sangat menjadi sebab, sangat berkaitan dengan prevalensi difabel baru gitu dalam konteks isu lingkungan gitu ya, Cak. Nah, supaya teman-teman aktivis difabel juga bisa lebih punya pemahaman, kemudian kepedulian terhadap isu-isu lain yang sebenarnya berkait dengan isu difabel. Gimana caranya, Cak? Harus berani buka diri. Ketika kita selalu ngomong kita harus mewujudkan Indonesia inklusi di tahun 2030. Bahkan di tingkat ASEAN dengan ASEAN Enabling Master Plan on the right of person with disabilities itu menyatakan ASEAN akan menuju masyarakat inklusi di tahun 2025. Ini kan artinya maju 5 tahun dari goalsnya negara. Nah, sementara kalau kita tereksklusikan hanya bergaul dengan teman-teman difabel tanpa kemudian bergaul dengan organisasi yang lain, dengan kelompok-kelompok yang lain, menyuarakan isu kita difabel dimasukkan dalam kelompok-kelompok itu ya percuma gitu kan. Makanya yang harus kita bangun, kita harus bergaul dengan mereka, kemudian kita selalu menyuarakan ini loh ada hak difabel di sini, di buruh ada ini, di petani misalnya, di patel, ternyata ada 2 orang tuh difabel yang memang dia juga punya hak terhadap tanah yang dikuasai oleh korporasi. Rohman misalnya, saya kasih contoh Rohman, dia seorang cerebral palsy ringan di Pakel yang kemudian awalnya diabaikan sama masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Nah, untuk ikut, padahal dia ikut berjuang dan dia paling rajin. Walaupun dia seorang difabel, dia paling rajin berjuang, dia juga jaga posko siang malam. Akhirnya saya bilang ke warga waktu itu, saya bilang Rohman harus tetap mendapatkan bagiannya. Karena bagaimanapun juga saya terjun ke sini juga memperjuangkan apa yang diperjuangkan Rohman, saya bilang gitu. Karena saya ingin semua orang itu secara setara mendapatkan haknya atas tanah kan gitu. Ini yang
Kemudian Rohman akhirnya mendapatkan tanah itu dan dia sekarang malah dikasih tanah digarap benar-benar. Yang lainnya belum garap, dia udah menggarap dan sekarang udah mau panen tuh. Ya. Punyanya Rohman. Ya, ya. Artinya membuka diri untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan kelompok yang lebih besar dan kemudian kita juga mendapat dukungan yang lebih besar gitu ya, Cak, ya, dari kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Karena apa namanya kepentingan difabel yang minoritas ini nggak mungkin kemudian akan mendapat dukungan kuat ketika kita sendiri memperjuangkannya secara eksklusif gitu ya, Cak, ya? Iya, betul. Makanya kan difabel itu kan cross cutting isu ada dimanapun. Makanya kebetulan julukan saya sebagai anak setan di episode sebelumnya itu karena memang seperti itu. Saya harus berjuang, harus masuk ke kelompok buruh, petani, kemudian persoalan lingkungan, di pendidikan saya juga harus masuk, karena ada isu difabel di situ. Gitu. Itu. Ada tips Kak, Cak, mungkin yang terakhir nih, ada tips nggak supaya teman-teman bisa mudah untuk masuk ke kelompok-kelompok yang lain? Jadi ini kan kelompok-kelompok non difabel yang kita ketahui itu kan masih berasumsi terhadap difabel. Untuk membangun, untuk menghancurkan asumsi negatif itu ya teman-teman harus terjun dan kemudian mulai berani memperkenalkan diri mereka dan mulai berjuang bersama-sama mereka lah. Kalau ngomong tipsnya, saya sih kalau istilahnya orang Jawa itu rai gedek ya. Nah, jadi muka tembok yang ya nggak usah malu lah, gitu loh. Kalian harus membuka diri, nggak usah malu ngobrol dengan mereka. Kalau saya sebagai CEO ya saya akan terjun ke satu daerah, kemudian organisir di sana, ngobrol dengan petani, bahkan kalau bisa kita harus mengetahui apa yang sudah dimasak oleh ibu-ibu di dapur, agar biar terintegrasi dengan perjuangan mereka kan gitu. Siap. Oke, rai gedek, muka tembok itu kunci yang Cak Wawa berikan sebagai mantra buat teman-teman yang selama ini mungkin masih ragu-ragu, masih khawatir gitu ya, Cak ya, masih takut untuk masuk ke dalam kolam yang lebih besar begitu kira-kira. Nah, mungkin kita cukupkan di sini dulu, Cak. Ini terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya kira perbincangan ini akan menjadi apa namanya ya inspirasi buat teman-teman yang masih memulai sebagai pegiat isu-isu difabel dan juga mungkin juga pegiat bagi isu-isu yang lain untuk mengikuti jejak Cak Wawa. Dan ada pesan terakhir, Cak? Pesan terakhir itu yang ini menjadi tagline-nya LBH Disabilitas. Ya? Apa itu? Keadilan untuk difabel itu adalah keadilan untuk semua. Oke. Keadilan untuk difabel adalah keadilan untuk semua. Terima kasih banyak Cak Wawa dan teman-teman. Subscribe, jangan lupa like dan sampaikan komentar teman-teman di kolom komentar dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih dan salam inklusi.